Injil ada upah Isa atau dosa. Injil Yesus nih jawabannya. Upah dosa hidup apa maut? Nggak ada, Kitab nggak ada upah dosa maut itu. dong. Oh maut katanya Ustaz Tata. Terus penguasa maut siapa? Apa? Penguasa maut Iblis. berarti upah dosa ditebus kepada iblis gitu. Iya, kan ini dalam Bible kan? Iya. yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan sih Om Pot? Manusia tapi ruhnya ruh Allah, ruh Tuhan. Tidak seperti kita ini. Kita ruh. Enggak, manusia apa Tuhan? Saya bilang manusia tapi ruhnya ruh Allah. Ruhnya punya Allah itu. Ruh Allah bukan punya Allah, ruh Allah. Emang ada berapa ruh Allah? Banyak banget. Ya enggak, ini kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ruh. Makanya kalau nggak masuk ke situ nggak akan nemu. Iya. Makanya kalau dijawab ya udah begitulah adanya. Oke, bro. Yang menebus dosa Pot berarti manusia juga Tuhan juga gitu. Iyalah. Yesus Kristus kan. Iya. Kalau kita bicara roh, rohnya Allah itu bukan hanya kepada Yesus. Coba baca Yol 2:28. Kemudian daripada itu pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Gitu ya. Banyak Tuhan nanti. Jadi banyak Tuhan. Iya. Nah itu. Makanya roh itu ciptaan, roh itu. Roh diberikan kepada para nabi. Wahyu 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi. Terus roh kepada manusia. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Mazmur 104:30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Roh diberikan kepada manusia, Yol 2:28 juga. Makanya ketika tuh manusia ini mati, roh kembali kepada Tuhan, jasad kembali ke tanah dikubur. Mana ayatnya? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Nah ini kan? Roh Tuhan ada 7. Terus kalau ditanya, letaknya roh itu ada di mana? Dalam Bible ada di lubang hidung. Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Hati-hati tuh kalau bersin, nanti nemplok itu roh kudusnya. Iya. Roh Allahnya nanti di dinding. Ya makanya orang Kristen itu kalau buang ingus itu dia hati-hati, takut roh yang nempel di lubang hidung itu takut terlempar. Oh juga begitu katanya. Kok kayak upil? Jangan-jangan Bang User, kalau kamu ngambil upil kok pelan-pelan, iya Tata takut kena colek rohnya gitu. siapa tahu rohnya lagi nunggingnya kecolek LT-nya gitu ya. Itu aneh-aneh aja begitu. Ya Allah. Ya Kalau dalam Islam itu ya salunaka anir ruh. Ketika ditanya ruh, oh kamu cuma diberi pengetahuan sedikit. Kalau nanya ke Bible, di mana roh? Di lubang hidung gitu. Empat. Itu Adam sama Hawa makan buah pengetahuan nggak Pak Ompot? Gimana? Adam sama Hawa makan buah pengetahuan nggak? Makan lah. Abang dari mana? Kalau dia makan kan mati dia, gimana dong? Iya kan
Ada makan buah itu yang dilarang karena diajak sama Hawa istrinya. Ya. Coba abang baca bang kejadian 2:17 itu bang. Kejadian berapa? 2:17. Tunggu. Oke. Nanti Ustadz Arta yang membereskan. Aku cuman memulai aja. Ini lucu Mas ini. Mas kan percaya Injil Isa, tapi selalu nanyanya Injil Yesus gimana nih? Ya, coba selalu mencarinya Injil Yesus. Cari aja itu dulu. Pandai amat sih Mbok ini. Makin gede makin banyak. Kejadian 2 nomor punggung 17. Nomor punggung 17 siapa itu? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti Adam dan Hawa maknanya mati tidak seperti itu, Mas Bro. Emang definisi mati seperti apa? Itu kalau versi Islam lebih masuk akal kayak gitu itu. Ya, jangan kasih tahu kisi-kisi Islamnya Ustaz Tata, nanti dicontek. apa coba kamu jawab, definisi mati seperti apa, Opot? Makanya saya tanya tadi. Saya kan tanya tadi, Islam kan mengaku itu Injil Isa, bukan Injil Yesus. Enggak, yang ku tanyakan tadi, Adam sama Hawa makan buah pengetahuan apa tidak, ya. Kata Opot. Itu menurut Bro itu di Injil Yesus apa Injil Isa? Enggak, di ini kitab abang ini, kitab abang. Yesus ya, Injil Yesus ya. Iya, terserah abang, mau Injil Yesus, mau Injil siapa gitu, silakan abang. Injil Paulus kan? Ya, Injil Paulus. Apa jawabannya? Aku pengen tahu gitu. Udah 13 orang Kristen yang gue tanya, semuanya beda. Siapa tahu Bang Poot ini ada kesamaan antara salah satu yang 13 itu ya. Silakan. Oke, situ dikatakan mati ya, tapi bukan mati secara kayak kita manusia mati, enggak. Secara imannya sudah mati, secara iman karena dia melanggar perintah Allah. Imannya kata Bang Verhos yang mati rohnya. Iya, kata melanggar perintah Allah. Kan Allah melanggar. Jangan kau makan. Tunggu dulu, saya bicara dulu nanti gantian. Kan perintah Allah jangan kau makan di sini ayatnya ya. Jadi mati itu mati imannya karena melanggar perintah Allah, bukan mati fisik seperti itu, Mas. Oke, udah. Ya kenapa nggak dikasih? Nah, pastilah iman engkau mati. Seharusnya begitu, jangan berbelit-belit, Bang. Iya, seharusnya. Gimana itu Ustaz Tata? Katanya imannya yang mati, Ustaz Tata. Ya. Oke, Pak Ustaz silakan. Tunggu, pertanyaannya gimana sih? Pertanyaan. Ini diisi kejadian 2:17 ini kan apabila dia memakan buah pengetahuan kan pada hari memakannya pastilah engkau mati gitu. Oke. Ini kalau versi Islam itu gini loh. Gitu. Ya, kalau versi Islam itu maksudnya mati itu gini. Wahai Adam, kamu boleh makan apa saja di surga ini kecuali satu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati, jangan kamu makan buah ini. Maka kalau kamu makan, kamu diusir di dunia. Nah, di dunia orang tidak ada yang kekal di dunia ini. Andai kan Adam tidak makan, kan di surga kan tempat kekal, ya kekal dia di sana. Karena dia makan, maksudnya mati itu, dia diusir ke dunia, tidak kekal dia. Punya sifat kematian, gitu loh. Lebih logis itu jawabannya, Pak. Kalau dalam Al-Quran, kalau dalam Bible gak nyambung. Setelah makan langsung mati. Buktinya masih punya anak cucu dia. Mati gimana? Ini mati imannya karena melanggar. Yang aku cemaskan ini Ustaz Tata, di situ kan cuman bertiga. Ada iblis, ada Adam dan Hawa. Kalau Adam dan sama Hawa makan itu terus mati, berarti jangan-jangan dan jangan-jangan ini Ustaz Tata. Ompot ini keturunan yang masih hidup begitu kan? Ya Allah.
Oh, silakan apa lagi? Bang Musir, ayolah diobok-obok lah Islam itu. Ditanya, ayo tanya-tanya. Biar ada ulasan ini. Biar saya ada. Iya. Silakan bertanya, Om Pot. Tadi gini, Pak Ustadz menjelaskan itu kan. Ya, suaranya minoritas. Pak Ustadz. Ya di WC, HP-nya di kamar, Ustadz. Iya, ya gimana ya? Pak Ustadz kan menjelaskan. Bukan mati di situ kan? Pak Ustadz ya? Yang di Al-Quran itu? Enggak mati. Gimana kurang keras suaranya? Pak Ustadz jelaskan tadi di Al-Quran itu bahwa Adam dan Hawa nggak mati ya, beda kan? Iya, maksudnya tidak kekal mati, dia nanti di dunia tidak kekal, dia mati pasti. Oh gitu ya. Andaikan dia tidak makan, kan di surga tempatnya kekal, ya kekal dia. Andaikan dia tidak makan, kan kekal dia. Kan surga itu tempatnya yang kekal. Iya, betul. Jadi keluar dari surga ya, yang gitu. Mati ya gitu. Karena keluar dari surga gitu. Ya buktinya kan Anda mati kan akhirnya kan. Oke, saya sepakat. Makanya saya bilang tadi mati karena iman, karena melanggar. Wah. Udah di bawah ada, di bawah ada Bunda Rahmah. Kalau mau naik, minta permintaan naik beliau. Follow. Siapa? Bang Poot senang Ustadz dapat ilmu dari Ustadz Tata. Nanti kalau sempat ada yang nanya lagi, nah udah dapat jawabannya dari Ustadz. Bayar perpuluhan sama Ustadz Tata. Enggak, sama kata kamu imannya yang mati beda. Hanya penjabarannya. Bayar perpuluhan. Ya. Oh, kan harusnya perpuluhan ini perlimaan aja deh gitu. Ya nggak usah 10% gitu, 5% aja ke Ustadz Tata. Ya, kasih ilmu, nggak bayar, gratis. Bayangkan cepat itu. Kaya itu. Lebih cepat kaya lah pendetanya bang, 10%. Gue lagi. Ya beda tipis lah, 10%, 5%. Kali banyak kan kaya. Terus ini lagi Bang Poot. Nih aku congkel dikit aja ya Ustadz Tata ya. Nanti Ustadz Tata yang membereskan Om Poot ini. Menurut Om Poot sudah benci belum sama ibu Om Poot, ayah Om Poot, kakak Om Poot, anaknya, saudaranya, sudah benci belum? Saya ditanya benci sama saudara gitu. Iya, keluarga gitu. Udah. Enggak. Bagaimana dengan Lukas 14:26 itu? Disuruh membenci. Iya. Iya. Lukas 14 nomor punggung 26. Saya tahu itu. Ya. Gimana dong? Saya tahu tuh. Itu maksudnya gini, penjelasannya gini. Apalagi itu? Janganlah kalian lebih menyayangi ibundamu, saudaramu, karena kalian itu. Mana dalilnya Om Poot? Kan saya minta dijelaskan. Itu kan yang kau ucapkan itu pertanyaan, saya menjawab. Iya, ini ada dalil mengatakan jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci babenya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ya tidak dapat menjadi muridku. Apakah Om Poot sudah melakukan itu? Titik-titik. Nah sama jawaban saya tadi. Anda kan tanya tadi Adam Hawa mati, tapi kan saya bilang bukan mati seperti yang kau. Bukan, ini bukan masalah mati lagi, ini udah masalah keluarga ini. Makanya saya bilang tadi, itu mengajarkan janganlah kalian lebih mencintai saudaramu, orang tuamu. Saya pernah berdebat dengan dia seperti itu, karena sayangilah, lebih cintailah Allah daripada keluargamu, saudaramu, orang tuamu. Oke, paham? Cintailah penciptamu. Itu maksudnya firman itu.
Baca dulu ayatnya, coba. Baca dulu ayatnya yang bener. 2-0, malas gua, kartu merah lagi, gua matiin TV. Iya. awas ada palu di situ. Nih, Bang Dewa, aku membawakan Lukas 14:26 nih buat Om Boot. Silakan. Iya, dibacakan dulu. Sama Om Boot, bacakan dulu. Iya, silakan Om Boot. Sanggahannya dibacakan. Tadi saya sudah uraikan. Yang sama aku udah aku bacakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ini udah pelan-pelan loh, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Bagaimana? Sesuai tadi maknanya, janganlah engkau lebih mencintai saudaramu, menyayangi orang tuamu, cintailah Allahmu, penciptamu, Tuhanmu. Oke, sudah. Bukan itu ayatnya, baca dulu yang benar. Iya, baca ayat pakai doktrin. Ini masalah murid dan guru ini, Om Boot, bukan masalah manusia dan Tuhan ini masalah murid dan guru. Tadi katanya disuruh membenci kan? Tadi dari awal kan sudah di sini ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Berarti ini bukan masalah ketuhanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Bang Dewa. Bang Dewa lagi kecewa itu, jangan macam-macam ya Bang Om Boot ya. Nanti di Smackdown Bang Dewa dia lagi kalah itu. Dilempar pancing dan. Iya. Awas aja pancing. Mendingan tampilkan dulu aja ayatnya. Ya kan? Silakan, ada yang bisa open cam, silakan. Tampilkan ayatnya. Baca yang benar, jangan pakai dogma bacanya. Jangan pakai iman, bacanya pakai akal, Pak. Kalau pakai iman ya pasti dilawan ayat itu. Tapi kalau pakai akal, nah Bapak akan paham. Coba ada yang bisa open cam nggak? Tampilkan ayatnya. Kok baca ayat begitu amat sih? Tampilkan dulu. Bentar Bang Dewa, bentar. Ini aku lagi emosi nih, Indonesia kalah ini. Sama aja, sama Bang Dewa juga. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Gol pertama dianulir, terus wasit melihat VAR, sementara kamera VAR itu ada di line gol, kejadiannya 7 meter di depan line gol. Ini kucluk gitu loh. Gimana ini? Gimana bisa kelihatan offset atau enggak kalau kameranya enggak segaris lurus dengan kejadian? Kamera VAR-nya ada di line goal. Aduh, mak, kampret emang. Udah, aku emosi dulu aja, aku mute. Baca coba ayatnya tuh, baca. Yang benar bacanya. Malah kabur. Mbak Yusuf monitor. Teman-teman, aku turun dulu, aku masih turun dulu. Assalamualaikum. Ngapain ini Bang Hardi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, soalnya aku tahu peraturan permainan, Mbak. Sepak bola tuh aku wasit gitu loh. Aku pernah jadi wasit dan aku tahu peraturannya. Itu, aku bukan soal membela Indonesia apa enggak, tapi enggak sesuai dengan peraturan, emosi aku. Lanjut. Masalahnya yang wasit itu Oten, Bang Hardi. Kalau Oten kan nggak pernah jujur. Contohnya Om Boot ini. Aku nggak pernah jadi wasit kok. Tuh baca tuh. Om Boot baca tuh. Daya
Aku masih belum mood ini. Nanti aja ya aku naik lagi ya. La ilaha illallah. Ntar aja kalau aku udah mood aku tak naik lagi ya. Oke? Ya oke lah Jangan kalau gitu. banting-banting terus Awasin ya, Bang Andi. jauh-jauh dari panci bang. Takut melayang. Jangan banting Ya, aku langsung close tadi live-nya. Nggak nonton lagi aku, males. Udah kosong tau bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ompot baca lah. Gimana ini? Gini, oke, Mas Bro. Mas Baca. Bro, tolong buka di kitab, jangan di HP sini. Ini ada judulnya di atas. Kan Jangan sama situ ini. aja kalimatnya. Enggak sama, beda dong. Makanya itu enggak ada Coba. judulnya apa di atas judulnya. Coba open cam, coba open cam. Iya, sekarang Ompot baca aja yang ada judulnya itu coba. Nah, judulnya. Ya. Oke, judulnya dengar ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, ya. Iya, yang Lukas 14 itu coba. Iya. Baca dulu yang Lukas 14:26. Loh, kan Anda mengutip dari ayat 26-nya ini kan? Iya, coba baca Ada judulnya di aja. atas. Kita Iya, nggak di atas baca ini judul, judulnya. Bang, baca isi Wah, ayatnya. nggak bisa. Anda mengutip dari HP, Ya nggak ada judulnya Allah. situ. Buka dong. Buka dong. Dalil bukan judul, bukan dalil, Bang. Masa Allah. Wah, tidak bisa. Al-Quran- Gimana Bang Al-Quran Dewa? pun Katanya nggak demikian. Ya, bisa, ya. Bang. Ya udah kita Al-Quran ikut pun aja udah. demikian. Jadi Al-Quran ikut pun aja kita. demikian. Ya silakan Ya. baca. Judulnya. Silakan Ya baca. silakan baca aja itu. Sudah kan, yang tinggi judulnya dulu supaya kalian bisa melihat kenapa penjelasan Allahu seperti itu. Akbar. Iya, Ada harus lihat Kristen dulu yang lain judulnya. nggak? Ada Kristen yang lain nggak yang pakai otak? Ada nggak? Ini ya. Informasi wasitnya habis makan monyet ternyata. Anjir. Bang Andi nggak kuat dia Bang Andi, langsung off dia katanya. Esau aja, Esau undang sini Esau. Udah dari tadi aku undang. Wasitnya habis makan monyet. Kayaknya percuma juga memang ya kita memberi. Arhan jatuh, bola on. Giliran dia yang jatuh, bola off. Aduh, parah wasitnya. Sama kayak Tuhan ya, on off ya. Sama ya, Bang Andi ya. Ini Saya kalau manusia main, nggak. kalau saya main begini, wasitnya saya incer pura-pura saya lari, saya tiban palanya. Saya kan nggak lihat dari belakang. Itu bukan kartu merah loh, kartu belang gitu. Ya kan nggak lihat, nggak sengaja kita mundur. Ternyata ada wasit di belakang. Silakan dibaca ayatnya itu tadi. Sudah dibaca tadi ayat 26, udah. Apa maknanya ayat itu? Nah, makanya tadi saya bilang tolong dibuka, jangan dari HP. Di HP itu nggak ada judulnya di situ. Silakan dibuka sama user, silakan dibuka. Open cam. Oke, Dibuka, bentar. kita pengen lihat. Iya, bentar. Itu bunyi ayat yang dibacakan sama Pak User. Itu kayaknya tahun 2025 kali itu, ya. Enggak, ini Bible saya ini tahun 1979, Mas. 1979. Baik, kita lihat di sini saya cek paralelnya ya. 1979, bentar. Kita cek paralelnya ya, tahun. Jikalau seorang datang kepadaku yang mengasihi, kalau seorang datang kepadaku dan lebih mengasihi ibunya, istrinya, dan adik-adiknya dan nyawanya, ia tidak boleh menjadi muridku. Itu 2015.
Oh, di sini nggak ada 79. Ada yang punya 79 nggak? Bible saya ini 1979, Mas. Oh, berarti yang ini salah Pak ya? Ayatnya benar, nggak salah. Hanya ada judulnya di atas ini. Tadi Iya, maksudnya si begini. Mas Bro tadi memperlihatkan dari HP. Saya minta lihatkan dari kitab supaya kelihatan nih judulnya di atas. Sama Silakan dibuka. Al-Quran kan ada. Silakan dibuka coba. Dibuka, punya Bapak dibuka. Kita pengen tahu bunyinya kayak gimana. Di sini Dewa tidak menemukan 1979 soalnya di sini. Nah, Di inilah. sini adanya 2015, 2011, 2008, 2004, 1985, Jadi gini, Mas. 1954, 2018. Di depan saya ini ada dua kitab. Satu Bible, satu Al-Quran terjemahan. Sekarang gimana caranya supaya saya percaya kalau di depan ada Bible? Gimana caranya saya supaya percaya? Oke. Gini dulu. Nggak jelas di sini ya, nggak ada sama sekali Bible 1979 di sini, nggak ada. Makanya kita penasaran. Kalau misalkan yang 1979 itu yang benar, berarti artinya yang ini salah. Kan mudah. Ini salah yang ini. Bisa saja. Yang mana yang salah, Mas? Oh, yang ini. Jikalau kau datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya. Berarti ini salah ayat Enggak. ini ya. Enggak, sama aja. Hanya nggak ada judulnya di situ yang di HP-nya si Mas Bro tadi. Ada, Nggak ada judulnya judulnya. ada di sini. Nggak ada, langsung Lukas. Besar sekali tulisannya Lukas 14 ayat 26. Astagfirullahaladzim. Ini. Nggak ada judulnya. Mana nih? Ini nggak bisa buka anu, Mas. Ini akses live ini di HP saya diperlukan untuk siaran live di video sebagai tamu. Jadi saya cuma bisa menggunakan audio di sini, Mas. Baik, terus gimana? Berarti yang ini salah ya? Kalau ayat yang disebutkan tadi sama si Mas Bro itu cocok, hanya karena dia lewat HP. Nggak Kalau kelihatan misalkan judulnya. dikatakan sudahlah Pak, nggak usah berbelit-belit kita. Kalau misalkan dikatakan benar, nggak usah pakai hanya, nggak usah pakai tapi. Udah aja katakan aja benar gitu ayatnya. Salah, begitu. Nggak usah pakai tapi-tapi, itu pembelaan yang namanya. Kata-kata Bukan. tapi itu pembelaan untuk menutupi. Nggak usah lah kayak gitu. Kita di sini orang berakal. Kita nggak usah dibohongin kayak gitu, ya. Jelas ayat itu Mas punya, kalau misalkan Mas salah, punya salah. kitab nggak? Bible punya kitab nggak? Ada, saya ada Ada nggak? kitab. Ada. Bible sekarang di depan Mas punya ada. Di depan saya nggak ada Bible. Ah, makanya sama dengan si Mas Bro tadi. Loh, Saya depan memang saya salah. ada. Coba sekarang gini. Coba Mas bisa nggak tampilkan? User bisa nggak tampilkan Lukas 26 nomor 14 di HP? Coba cek. Gini Mas, tadi saya sudah bilang HP saya ini cuma sebagai tamu, nggak bisa buka video Mas. Cuma lewat audio saja. Iya, sekarang cek di Ini. handphone. Handphonenya ada Iya, satu ada udah. dua. Ada satu ada dua. Cuman satu Mas. Oh. Sekarang keluar dulu saja, keluar dulu, cek dulu. Oke. Lihat ayatnya, ya. Lukas 26. Udah depan saya ada nih. Ada nih. Bukan di Depan saya handphone, sudah di ter- handphone. Di handphone. Maksudnya? Di handphone, ceknya di handphone. Masuk ke Google. Masuk Google. Klik Lukas 26 nomor 14. Klik di situ. Kalau punya handphone satu, keluar dulu. Cek dulu ayatnya. Saya terbiasa Mas menjelaskan, bukan nggak pernah saya buka-buka Google. Saya langsung kitabnya. Nggak pernah saya buka Google. Makanya tadi saya koreksi tadi si Mas Bro, karena dia menjelaskan lewat handphone. Saya minta jelaskan, tolong kalau ada kitab Bible-nya di Zoom itu perlihatkan, karena ada judulnya di atas kalau di Bible. Kalau di Google nggak ada. Ampaat kalau bawa dalil itu, bawa dalilnya judul apa isi dari judul itu?
Ini kan, ini judulnya dari ini semua ada. Malah judul baru kali ini aku ketemu sama Pak Loget yang mempermasalahkan judul. Pada saat kita ke bioskop ya, judulnya apa? Megalodon. Nggak usah ditonton udah. Yang penting judulnya doang. Kalau ditanya udah nonton belum? Udah. Judulnya doang. Kalau kalian cuma melihat judul nggak nonton, udah kelihatan nggak sempurna, cuma tahu judul. Om Faat udah ketahuan judulnya, ya udah pulang gitu. Pulang. Kok cepet banget pulangnya, udah tahu judulnya. Judulnya doang. Parah lu. Lucu itu orang muda. Ya Allah, Megalodon. Kalau ditanya, berarti kalau misalkan ada orang Kristen yang bertanya, saya minta surah Al-Baqarah gitu ya. Iya. Al-Baqarah ayat sekian. Ya udah judulnya aja. Itu Al-Baqarah. Nggak usah dibaca, nggak usah. Ya udah Al-Baqarah aja udah. Ya terserah. Ya Anda, Allah. kalau Anda cuma mau lihat judul, Anda mau lihat judul tuh cerita di filmnya. Kalau mau sempurna cerita di harus filmnya lah. nonton. Nah, sama dengan ini. Ya, Om Faat mau tahu judul apa mau tahu isi dari judul itu, begitu. Sekarang gini Mas, kita bicara. Aku kira Om Faat menghilang beberapa bulan, udah bertambah ilmunya, ternyata malah nyunsep. Anda cuma pegang handphone, sementara saya pegang Bible fisiknya, kitab ini. Nggak nyambung dong. Bukan nggak nyambung, Bible itu perubahan. Jangan biasakan buka Google. Kalau mau belajar, ya kitab itu harus. Allah. Apa? Om Faat, aku kan sering komen tuh di saat Om Faat live. Kok ketika Om Faat bernarasi sendiri pinter ya? Iya bener, banyak orang Islam juga yang baca salam sama Om Faat. Pinter banget kok, tumben ya gitu kan, menuntut ilmu di mana gitu. Tetapi kok malam ini begini amat. Baru dapat informasi lagi nih dari Qatar nih. Apa tuh bang? Wasitnya ternyata habis makan monyet di hutan. Makanya bisa aja. Aduh ya Allah. Aduh, cobalah sekali-sekali orang Islam yang jadi wasit biar adil gitu. Ini Oten disuruh wasit, sama aja kayak Om Faat ini. Ya Allah. Nanti gua mau ngajak Balianka, kalau ketemu mau ngajak nonton, boleh Balianka? Cuma lihat judulnya doang. Biar judulnya doang kan. Terus pulang. Film Megalodon. Sampai bioskop baru pulang ya. Parah. Filmnya apa Bang Dewa? Filmnya apa Bang Dewa? Beranak dalam kubur judulnya. Ya udah pulang. Udah tahu judulnya. Ya ujung-ujungnya juga beranak dalam kubur gitu kan, pasti gitu. Emang itu judulnya. Yang lain aja, Ya. yang lain, domba yang lain ada nggak? Domba yang lain ada nggak? Ada di bawah banyak Gue mungkin. stres gue bener ini. Ini nggak ada. Domba, kirim permintaan. Bang Dewa, ini Om Faat aja narasumber kita ya yang agak-agak miring-miring dikit, masih ditonton aja sama orang ya. Ya Allah. Aduh. Ayo Ya. nanya apa Sar? Nanya apa Sar? Percuma bang, percuma. Tadi saya Emang ada yang ditanya barusan nih barusan. Otaknya Ya masih otaknya separoh, udah nggak bisa ini. Kalau nanti nanya, bacain judulnya aja bang, udah beres sudah lah. Kita pulang. Jadi Ustadz Tata begini, kalau ditanya dalil sama Om Faat cukup bilangin judulnya aja, Ustadz. Soalnya dia butuh judul. Sakit perut ya Allah. Jangan sakit perut. Aduh ya Allah, keringetan aku ketawa ini, bener. Belum mandi kali, makanya keringat. Ya Allah, ya Allah. Om Cukup Faat judulnya aja.
Domba apa serigala, Om? Pot. Kenapa? Domba apa serigala? Siapa tuh? Pak Pot. Malah nggak connect. Minum apa sih lu bang? Ya aku domba, kamunya serigala. Wih dia domba, masya Allah. Capek-capek dikasih nama. Aduh ya Allah. Pak Pot, Aku domba, kamu serigala. Pak Pot, ini nggak makan babi nggak? Kenapa? Mau ku traktir kah? Nggak makan babi nggak? Saya nanya. Iya saya jawab, mau ku traktir kah? Oh makan babi serigala berarti gimana sih? Domba mana ada makan serigala? Domba nggak ada yang makan babi, nggak ada. Yang Iya, makan domba. Saya nggak bilang tadi makan babi. Saya nggak pernah jawab tadi saya makan babi. Iya, Anda saja berarti yang menjawab. serigala. Anda bertanya, Anda menjawab. Sejak Ada kapan bertanya, domba ada makan serigala. makan babi? Emang ada taringnya gitu? Saya nggak tahu. Ya Allah. Aduh, aku minum sakit tenggorokan ketawa sama Om Pot. Iya. Ini yang lucu, kita bingung ya. Yesus diutus hanya untuk domba umat Israel. Sementara Pak Yuser mengaku domba, tapi Pak Yuser makan babi. Ini bingung. Saya nggak menyebut dari tadi, nggak ada. Coba dibuka rekaman itu. Saya nggak pernah bilang saya makan babi. Anda saja yang menjawab. Anda bertanya, Anda menjawab. Terus abang Saya mau nggak pernah. traktir makan apa tadi? Nah, makanya saya tanya, Anda mau Yang nggak jelas saya traktir? itu wasinya Makan babi. tadinya Tadi ini kok wasinya makan tadinya babi. ini. Tadinya wasi ini mau makan Kita mau babi. babi. Wasinya mau makan babi, salah ambil dia makan monyet. Nah, ini salah linglung dia. Anjay, asu itu wasitnya. Belum habis sakit hati Bang Andi. Ya Allah. Coba cari domba yang lain, coba. Yang di bawah tarik lah. Ada tadi Elizabeth, cuman dia nggak kapok juga sama Bang Andi. Oh, Dibilang bau sama Bang Andi, masih aja mau diskusi. Aduh. Baru kali itu aku. Iya, Bang Andi. Mana ini? Wasitnya habis makan monyet. Yang tadi juga mestinya nggak kartu merah itu. Soalnya kan itu nggak sengaja kena bola. Lawannya maju. Ya kan, kena kakinya. Mesti nggak kartu merah itu. Musliadi ini orang ini Islam apa Kristen Bang Musliadi? Mana ini cotet-cotet yang kiri? Ini Om Poot udah nyerah soalnya, kasihan juga kalau dipaksain gitu. Dia cuman paling-paling. Aku masih ada kok standby nih. Iya ada. Capek kami cari-cari judul Bang. Siapa suruh? Siapa yang nyuruh kamu cari judul? Orang baca dalil, abang baca judul. Gimana sih ya? Kalau nonton film, itu nonton judul. Gimana? Baru kali ini aku ketemu orang yang mempertanyakan judul. Orang isi dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cece. Turun lagi. Nah, turun lagi. Assalamualaikum Bunda. Yoi. Coba tanya dong sama kami gitu. Tanya-tanya gitu. Iya, abang tanya kami, nanti kami jawab. Bunda Rama ada suaranya loh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang yang Om Pot silakan bertanya Om Pot sama kami atau sama aku sendiri. Bertanya boleh, nanti aku jawab apapun pertanyaannya, silakan. Judul ya Mas ini.
Ya Iya. cuma nanya. Silakan Om Fuad. Apapun isi dunia ini abang tanyakan sama aku boleh. Silakan. Nanti kamunya minta jelaskan sama Pak Ustadz, minta dibantu. Enggak, aku sendiri yang mau jelaskan. Aku sendiri, tenang. Oke. Isinya Allah nih saya bro, tanya ya. segol dong. Iya. Oke, saya tanya. Ah. Saya manggilnya apa dong? Singa Allah gitu? Iya, singa. Singa, Oke, bang singa Mas. aja. Oke. Bang Singa. Iya. Iya, Om Fuad. Ini mau manggil doang apa mau nanya? Mau nanya, tunggu dulu. Jangan tanya dong, jangan mikir-mikir. Oke. Nanya Singa. pakai. Bang Iya, Singa. iya, Om Fuad. Iya. Oh, what can I do for you, my brother? Bang Singa berselawat ya? Sekarang enggak. Oh, sekarang lagi enggak ya? Oke. Enggak. Tapi kapan Mas Singa ini berselawat? Pada waktu apa? Judulnya apa itu? Judul. Ya, jawab saja. Pada Judul. saat apa? Iya, judulnya Enggak, saya nggak bicara apa? judul. Saya nggak Iya, bicara kan judul. kami Saya juga bicara- berhak nanyain judul ke abang. Judulnya Iya, makanya apa? jangan diplesetin. Tolong dijawab. Judulnya apa? Saya sudah kasih pertanyaan. Iya. Judulnya Pada saat apa ini? Pada saat apa Mas Singa bersalawat? Ya, judulnya selawat apa, Bang? Ya terserah Anda. Selawat banyak loh, ada selawat Naria, itu judulnya. Ada selawat Burda. Yang mana? Yang selawat yang mana, Bang? Tanya ini. Ada Hah? Kalau saya baca selawatnya, Enggak, judul Anda paham tidak? Judul. Bukan. Judul kami Bang, butuh yang penting. Ini. kami Oke, maksudnya saya mau tanya. Kami butuh judulnya, diam Bang dulu. Fuad. Yang lain diam dulu. supaya Nih. enak. Oke. enggak. Dengar dulu lah. Oke, maksudnya. Iya, amanahnya selawat. Judul Dengar, selawat dengar, itu dengar. ada selawat Iya. Naria, selawat Kalau saya Burda, dengar dulu. selawat Badar. Kalau saya sebutkan ini, Bang Singa nanti sebut ini salawat apa ya? Yang saya sebut. Enggak, aku butuh judul. Judul. Yang butuh kan judul. Kan kita bicara, salawat ini. tapi kita nggak bicara judul malam ini, Bang. Ya Allah. Tadi katanya disuruh bertanya, saya bertanya. Iya, Bertanya judul ini. abang suruh nanya aku, nanyanya Saya tanya abang salawat. bersalawat. Oh Iya. sekarang enggak, biasanya abang bersalawat gitu. Oke. Nah sekarang Ya. kalau saya sebutkan salawat ini, saya mau tahu ini salawat apa. Kalau memang Aku mau tahu judulnya dulu apa. makanya dengar saya sebut ini salawat apa. Ih, Oke. aku nggak mau salawat itunya ya isinya. Aku mau judul. Makanya dengar saya dulu. makanya abang jangan gitu. Ya Allah. Saya nggak tanya lah, tanya yang lain aja. Saya nggak. Aduh ya Allah. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak Jack Coba Paliang. Bang, dibacain aja. Siapa tahu saya yang pakir ilmu itu bisa jawab. Oh enggak, ini yang ditanya judul. Abang Ya, nggak ada. tahu apa-apa atas diri Iya. abang sendiri, Bang. Ya, ntar kalau kagak bener ya saya bilang itu ocehan orang gila. Saya bilang gitu. Enggak. Tunggu dulu. Dia kan nanya. Dia nanya begini, Abang Singa berselawat ya? Sekarang enggak gitu. Terus dia menanyakan selawat sama aku. Terus aku tanya, judul selawatnya apa? Selawat banyak, ada Naria, Badar, Burda, ada Tibil Qulub, banyak gitu. Nah, abang nanya selawatnya apa dulu?
Emang kenapa, Pak On? Halo. Iya, emang kenapa? Ini dengan siapa ini? Mas Arief ya? Emang bisa dia salawat? Pak On bisa selawat? Saya kan baca ini, saya cuma mau tanya tadi sama Bang Singa, kalau saya sebut ini salawat apa namanya, saya bertanya. Iya, emangnya bisa baca salawatnya? Kami sama Bang Dewa yang tahu masalahnya Bang Jotai Nanti dikoreksi ya. ya, tolong dikoreksi kalau saya sebutkan, kalau saya salah, tolong dikoreksi, dibenarkan. Tapi saya ngomong dulu. Iya, silakan. Kami dengarkan dengan baik. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu alaika ayuhan nabi. Ini salat apa ini, Mas? Itu judulnya apa dulu? Kami harus tahu judul. Selawat Jibril gitu. Itu aja enak kan? Enggak judulnya yang kita butuh. Iya, judulnya apa? Salawatnya banyak gitu. Ada salawat burdah, salawat nariyah, badar, Jibril. Tanya. Iya. Ini salawat apa ini yang saya sebutkan? Iya, kami butuh judul sama seperti Abang bertanya sama aku tadi. Aku bawakan tadi Kejadian 2:17. Abang bertanya judulnya apa? Nah, kenapa Abang mempertanyakan judul, sedangkan kita butuh isi dari dalil itu. Abang nanyakan judul. Sekarang Abang yang bertanya sama kami tentang sholawat. Kami juga butuh judul. Judulnya apa? Tadi Dewa mengatakan sholawat Jibril. Jangan gitu dong. Itu contoh sholawat Jibril, itu judul gitu. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Nah, itu salawatnya. Salawat nariyah gimana? Allahumma salli salatan. Nah, itu salawat nariyah. Salat burdah gimana? Maula. Nah, itu salawat burdah. Sekarang Abang pilih. Abang bawa judul yang mana? Begitu. Tadi saya sudah sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, aku butuh judul, Bang. Di sini yang penting itu judul. Bang Dewa, judul kan Bang Dewa. Iya. Jadi sudahlah ya. Iya, lanjut. Kita udah nggak ada diskusi lagi. Jadi gini ya, Pak Wiang ya, Pak Arief, jangan salah paham. Ketika kita bertanya mengenai soal isi dalam Bible, dia menanyakan judulnya. Jadi tidak menjawab pertanyaan, tidak ada substansinya. Yang ditanyakan sama dia judulnya apa? Udah selesai. Jadi lihat dari judul. Begitu, makanya kami balas seperti itu. Kami bukannya menyepelekan, enggak ada. Wallahi tidak ada sama sekali kami menyepelekan. Enggak ada. Tapi karena dia tidak bisa diajak diskusi, makanya kami permainkan. Begitu. Ya, udah selesai aja, pokok selesai. Ya selesai udah, nggak usah ada diskusi lagi udah. Ya. Ini Esau ada di bawah nih. Boleh turunkan saja, Pak Otin turunkan. Naikkan Esau. Naikkan Esau. Coba aku cek ya, siapa tahu masih ada di bawah. Oke, Bang Bro. Bang Om Boot kayaknya udah capek nih sehingga nggak bisa diskusi lagi. Om Boot di bawah aja dulu ya. Siap. Lanjut. Oke. Di bawah, silakan. Oh, udah turun Bang Jo Cailiang. Bro admin kabur langsung dia. Ini masih ada. Oh, Bro admin, naik Bro admin. Nggak usah dia, Pak Eso aja. Pak Eso, mana Pak Eso? Aku cari ini banyak. Ini coba aku tarik dari typing aja lah. Ini Bang Dewa, bantulah Bang Dewa. Bantu apa tuh? Abang Dewa tarik-tarik kayak apa? Emang Dewa ini moderator? Cobalah dari tadi sih yang aku jadikan moderator. Oh, nggak tahu bener. Judulnya apa tadi? Moderator? Iya.
Pak Eso tolong ketik judul Pak Eso, nanti ditarik. Iya Devita. Mendingan makan dulu lah Dewa. Ya. Bang Singa, Dewa izin pamit ya semuanya ya, makan dulu. Oke, siap. Lapar juga ini ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan coten-coten tenggiri ya yang mau naik. Oke lah kalau begitu teman-teman ya. Ada bro admin ganteng nih. Ya elah. Bro, gimana kabar saya bro? Kabar Bang Singa baik. Tambah baik. Rame yang nonton. Iyalah. Mana pada kemana? Pada turun. Udah dari tadi ya. Iya. User ini Kristen po. Om Poot. Saya punya waktu sedikit ayo. Bro admin mau apa? Pak Tata. Enggak, Pak Tata kalau saya udah KO. Enggak ada argumen, saya udah. Kemarin itu yang baru itu Pak Tata nonton nggak itu? Apa? Pak Esra sama Pak Donditan ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang KO siapa? Bro admin apa Ustaz Tata? Kalau KO itu biasanya taslim. Kalau taslim itu ya ngikut orang yang menang, betul nggak Ustaz Tata? Ya enggak tahu mau gitu. Berarti kalau ya selamat malam Mbak. Selamat malam. Mau ikut saya tidak? Lihat, waduh. Mau ikut tidak? Nih. Ikut yuk. Bahaya ini. Mau ikut tidak? Nggak berani, saya nggak berani. Kenapa tidak berani? Nggak sakit kok. Waktu ada setengah jam lagi kita diskusi ya. Silakan Ustaz Tata. Ya lah Pak Tata lah yang buka. Ini ya, dari tadi Bang Amap Sador ini dari tadi. Selamat malam Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Dari tadi dia minta terus itu Bang Amap Sador. Iya, ini saya Muslim ini, cuman saya ini di Komal Kristen saya pernah tanya ini, jadi saya belum ada jawaban, pengen tanya yang di Kristen sini barangkali bisa menjawab ya. Itu silakan itu. Silakan. Ini mungkin ada bro admin sama bro user. Ini jadi saya pernah dijelaskan di orang Kristen mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Kristen antara lain itu zina, membunuh orang, terus di situ mabuk tidak diucapkan. Nah, saya tanya kalau mabuk itu dilarang apa tidak gitu kan, mabuk-mabukan, terus mungkin dugem dan sebagainya gitu kan. Nah si orang-orang itu ya udah, kalau itu saya belum tahu, nanti saya cari tahu dulu, saya belajar dulu. Jadi ini di dalam Kristen mabuk-mabukan, minum-minuman, dugem-dugeman itu termasuk dilarang apa tidak ya? Dilarang. Halo? Dilarang. Itu udah pasti, maksudnya ada dalilnya.
Dari pengajaran ada, dari dalil juga ada. Efesus itu sih. Efesus, sebentar. Efesus berapa ya? Janganlah kamu mabuk kalau nggak salah. Nah ini nih. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi minumlah anggur ini. Kalau buat kesehatan Yesus boleh. Ini anggur kalau buat kesehatan boleh. Ada juga surat Paulus, itu suruh mencampurkan sedikit anggur supaya pencernaanmu karena pencernaanmu kurang baik, kalau nggak salah gitu ayatnya. Kalau buat kesehatan boleh, tapi kalau buat mabuk, karena mabuk menimbulkan hawa nafsu, nggak boleh. Nafsunya itu maksudnya bukan nafsu hanya birahi saja, nggak, tapi nafsu yang lain, termasuk lepas kendali, begitu loh. Iya, oke. Nah itu terus ada lagi yang mau saya tanyakan. Oh ya, silakan Bang. Dari beberapa dari beberapa perdebatan, saya sering mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang Kristen itu banyak yang bahkan mengaku banyak yang jarang membaca kitab sucinya. Yang saya tanyakan, membaca kitab suci itu bagian dari ibadah. Suaranya putus-putus ya Bang. Udah di lokal bahkan putus-putus ya. Ya, jadi kalau di Kristen ya gini, dari beberapa perdebatan yang sering saya saksikan itu saya sering mendengarkan orang Kristen itu dikatakan atau mengaku jarang membaca Bible atau kitab sucinya gitu loh. Nah, sedangkan orang Islam itu membaca Al-Quran atau kitab sucinya itu dianjurkan, bahkan itu diberikan imbalan pahala gitu. Jadi setiap membaca satu ayat pun, asal kita berniat ibadah, pasti diberi imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya tanyakan, di Kristen itu membaca kitab sucinya itu dianjurkan atau tidak, atau malah dilarang, atau misalkan dianjurkan itu diberi imbalan pahala apa tidak, kayak gitu loh. Oh iya. Saya jawab yang terakhir dulu. Kalau soal pahala, tidak, di dalam kekristenan tidak mengenal konsep imbalan setelah berbuat kebaikan misalnya, atau mungkin setelah beribadah, enggak ada seperti itu. Jadi dalam konsep pahala kita enggak ada. Terus kalau membaca kitab suci ya otomatis sudah dianjurkan untuk membaca kitab suci, karena mengenal Kristus ya satu-satunya sumber iman yang bisa dilihat langsung ya kitab suci, dipegang langsung, dibaca langsung, dipahami langsung. Jadi anjuran itu ada, tapi tentang tindakannya dia mau atau tidak terserah dari orangnya gitu, masing-masing. Ada yang iya, ada yang tidak itu. Terus tadi satu lagi tentang ibadah ya, kalau kita mau ambil rujukan Alkitab ya, Paulus kan juga sudah mengajarkan tuh di Roma 12 ayat 1 dan 2 kalau nggak salah ya. Bentar aku buka dulu. Persembahan yang benar ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna.
Begitu. Berarti intinya di dalam Kristen itu tidak ada kata istilah pahala lah ya. Iya, itu jadi ketika kita berbuat baik ya hanya berbuat baik, berbuat buruk hanya berbuat buruk. Jadi istilahnya tidak ada sebuah apa ya, tantangan, katakanlah kita bekerja untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya gitu kan, baik dari membaca kitab suci, sholat sunat, terus dan sebagainya, ibadah-ibadah yang bersifat sunat, itu berarti tidak ada ketertarikan ke arah situ ya jadinya, karena tidak ada imbalan. Tidak ada. Jadi dasarnya itu, dasar pemikirannya itu gini Bang, jadi Allah di dalam Alkitab menciptakan manusia itu dikatakan baik. Jadi kodrat manusia itu berbuat baik, kodratnya. Tetapi ternyata yang terjadi melawan kodratnya. Ada yang berbuat baik, ada lagi yang berbuat jahat, entah banyak atau sedikit. Nah, ketika kita berbuat baik itu kita sudah sesuai kodrat, makanya tidak ada imbalan. Karena Allah menciptakan manusia